Mereka naik mobil di belakang bertiga gitu ya, Bung Karno, Bung Hatta, dan seorang perempuan. Halo sahabat Soekarnois, kembali lagi di YouTube channel Bung Karno The Other Stories. Dan lagi-lagi kita akan ngobrolin seputar serpihan sejarah yang tercecer dari Bung Karno. Dan pastinya masih dengan Mas Roso. Oke deh sahabat Soekarnois, kita akan seru-seruan lagi nih. Kira-kira apa lagi akan dibahas? Pokoknya jangan lupa stay tune terus ya. Dan kali ini kita akan bahas sisi lain dari Bung Karno yang kalau kita kenal serius banget ya. Pokoknya jiwanya patriot banget. Pokoknya berjuang untuk negara Indonesia. Tapi pastinya setiap orang punya sisi lain humorisnya. Nah, kita pengen tahu nih cerita dari seorang Bung Karno dari sisi humorisnya. Boleh dong Mas diceritain? Ya, Seperti apa sih humorisnya seorang Bung Karno gitu kan? Baik Risa, terima kasih sahabat Soekarnois. Saya ada teman namanya Pak Edi Ellison. Nanti suatu ketika kita undang dia ya. Boleh banget. Di situ ngobrol-ngobrol karena Pak Edi Ellison inilah yang pernah membukukan joke-joke atau humor-humor Soekarno, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya bicara humor Soekarno akan lebih pas kalau narasumbernya Pak Edi Ellison ya. Nanti kita undang dia ya. Tapi intinya begini, beliau punya selera humor yang cukup baik, bahkan dikenal dia sebagai kolektor humor yang cukup produktif. Nah, saya ingat yang meneruskan tradisi presiden gemar humor itu adalah Presiden Abdurrahman Wahid. Ya, mendiang Gus Dur itu sangat dikenal orang yang kocak. Betul. Dia ketemu dengan siapapun bisa seketika mengubah suasana dari yang sangat kaku menjadi cair dengan humor-humornya gitu ya. Dan Gus Dur itu sangat lucu sekali orangnya. Nah, kalau Soekarno ini lucunya menurut saya lebih mendekati ke usil. Oh gitu. Usil. Dia agak usil, orangnya agak usil. Cuma memang ada beberapa catatan humor yang sempat terekam di buku-buku yang lain ya. Nanti lengkapnya kita akan bahas bukunya Pak Edi Ellison. Tapi yang saya ingat baik itu ketika dia ketemu Dubes Amerika Serikat Howard Jones waktu itu. Nah, dia cukup akrab Jones dengan Bung Karno ini. Itu salah satu joke yang dia bawakan memang kalau saya tangkap sekarang pas. Jadi Soekarno itu ketika dia melempar joke itu kena dengan siapa dia lempar joke tadi. Contoh dengan orang Amerika, ini kan Dubes Amerika nih. Dia menggambarkan tebak-tebakan sama Jones. Coba sebutkan apa perbandingan sebuah negara dengan wanita, gitu ya. Ini kan topik menarik ya. Negara karena ini sebagai presiden bisa dengan duta besar. Konteks negara pas. Bicara wanita bagi seorang laki-laki itu cukup mencairkan suasana gitu ya. John sempat terpekur dan berharap Bung Karno segera menjawab. Dan memang Soekarno lah yang menjawab. Dia katakan wanita umur 15 sampai 19 itu seperti Afrika. Seperti Afrika ya. Muda, liar, and still virgin. Kata Soekarno. Nah, kemudian 20 sampai 29 ini yang menarik. Itu seperti Amerika. Wah, sudah well equipped, artinya sudah kaya, sudah mapan gitu ya, betul-betul kondisi wanita yang betul-betul ideal ya bagi seorang laki-laki gitu. Usia 20 sampai 29, wah ini puncaknya. Nah, dia gambarkanlah usia-usia selanjutnya. Jadi usia-usia selanjutnya dia gambarkan dengan negara lain kayak negara Perancis dia sebut, India 30 sampai 39 seperti India, berpengalaman gitu ya, tapi sudah kurang menarik. Di atasnya lagi udah seperti Perancis, glory tapi in the past gitu ya, gitu. Lucu Soekarno. Dan wanita 50 tahun ke atas itu dia katakan seperti Rusia. Ya, besar, big, wide, dan tidak ada seorang pun yang menginginkannya gitu. Kalau saya Soekarno
Nisa sebagai Jun senang sekali dong. Iya, betul. Ini kan dia kayaknya menjatuhkan Rusia kan. Iya. Jadi dia akan senang. Jadi humornya menurut saya Soekarno itu cukup menarik karena dia bisa tepat dengan siapa dan joke-nya apa. Menyesuaikannya pas gitu ya, Mas ya. Jadi selebihnya sih kusilan cukup banyak. Jadi kalau misalnya ngobrolnya atau sedang bersamanya orang yang mungkin ya sama-sama orang Indonesia, jokesnya ya seputar Indonesia. Karena ini internasional dan seorang dubes juga kan. Jadi kita bahasnya ya negara-negara lah dan disandingkan dengan perempuan karena memang sesama laki-laki di situ ya. Nah kalau sama sahabat-sahabatnya sendiri ini seperti apa, Mas? Hubungannya juga? Iya, dia sering. Jadi kayak misalnya gini. Seorang menteri termuda waktu itu Muhammad Ahadi itu, nah ini bicara sedikit supranatural, sahabat Soekarno. Dalam perjalanan dari Istana Bogor ke Istana Merdeka, jarak kurang lebih 60 kilo. Waktu itu belum ada tol Jagorawi, lewatnya masih Jalan Cisalak gitu ya. Itu kopiah songkok atau pecinya Bung Karno diminta Ahadi. Dia Menteri Transmigrasi dan Koperasi. Beliau wafat tahun 2016. Jadi saya cukup dekat dengan beliau. Nah, yang terjadi adalah kekuatan supranatural yang orang sering banyak membicarakan, tapi jarang yang mendapatkan cerita langsung atau pengalaman langsung. Dan Pak Hadi merasakannya. Jadi mengatakan bahwa memegang peci Bung Karno, duduk bersampingan di mobil kepresidenan dari Istana Bogor ke Istana Merdeka Jakarta, itu dia seperti memangku katakanlah beras 25 kilo barangkali. Gitu loh. Ini kan luar biasa. Mungkin ya Soekarno hanya mesem-mesem aja, harus berkeringat luar biasa. Ini peci apa kok berat sekali gitu loh. Ini kan kalau ya ini segmen lain kita bisa kulik tentang tanda kutip kesaktian Soekarno. Dia manusia yang menurut saya punya banyak kelebihan, termasuk dari sisi spiritual. Nanti kita bahas masalah itu. Kali lain dia mengusili Muhammad Hatta, misalnya gitu ya. Jadi dalam perjalanan ke Jogja dipisahkan, mereka naik mobil di belakang bertiga gitu ya. Bung Karno, Bung Hatta, dan seorang perempuan, cuma nggak disebutkan namanya. Hatta kan masih malu-malu. Dia sampai umur 40 masih belum punya pacar, katanya. Masih belum pacar gitu ya. Dia Soekarno yang usil ya pada saat mobil mengalami masalah itu ditinggal. Betul-betul Hatta dan si wanita dalam mobil tadi ditinggal. Dan Soekarno tahu Hatta pasti kelojotan, kepanasan, gerak gitu ya. Bingung ngapain, nervous. Kalau Soekarno kan dia bisa chit-chat, ngomong politik, ngomong apa gitu loh. Ini dengan wanita, Hatta ditinggal Soekarno. Itu keusilan. Nah, cuma itu dia Soekarno menggambarkan bahwa ya dan itulah Hatta, kata Soekarno. Sekian lama saya tinggal, bisa kembali lagi ternyata Hatta sedang tidur gitu. Saking bingung ya, dan nervousnya. Iya. Terima kasih banyak kuesioner, tapi menurut saya bukan sekadar joke atau humor ya, tapi keusilan Soekarno. Misalnya satu lagi cerita, tapi bisa juga di topik yang berbeda ya, karena dia sering menghadapi orang-orang yang aneh-aneh yang ketemu sama dia dan dia menanggapinya dengan sangat santai. Dan itu menurut saya salah satu ciri dari Soekarno, mengapa sekelilingnya tuh begitu dekat dengan Soekarno. Oh gitu, luar biasa. Berarti Soekarno walaupun terlihatnya berwibawa, tapi tetap ada sisi usil-usilnya juga ya. Sahabatnya sendiri juga jadi korbannya ternyata ya. Ditinggalin, udah tahu sahabatnya nih, Bung Hatta ini orangnya nervous sama cewek, malah ditinggalin berdua lagi. Luar biasa loh. Nah ini dia hal-hal yang mungkin sebagian orang belum tahu ya, ternyata seorang Bung Karno ini bisa humoris, bisa usil, ada sisi usilnya juga loh ya sahabat Soekarno. Gak cuma yang selalu serius, selalu ada gagasan-gagasan yang luar biasa, tapi ada sisi-sisi lain. Nah kalau kamu masih penasaran sisi-sisi lain dari seorang Bung Karno, nah ini dia waktu yang tepat ya. Jadi jangan sampai kamu beralih ke channel lain, tetap di Bung Karno The Other Stories yang sayangnya setiap hari Senin dan juga hari Kamis. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk kamu selalu update informasi seputar
Bung Karno dan juga info terupdate seputar video-video dari Bung Karno The Other Stories. Kalau gitu sampai sini dulu ya sahabat Soekarnois, Anissa pamit dan Mas Rosa pamit. Sampai jumpa.